Pak Rizky. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky ya. Baik, tetap. Mana Pak Rizky? Udah sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ini adalah mahasiswa yang ketiga orang Bapak PPG ya, yang mau ujian komprehensif Iya Pak. ya. Jadi baik Pak Rizky, data sebenarnya ngajarnya di SD, SMP atau SMA ini Pak? SDN 1011200 Dolok Sai Pak. Oh iya iya Pak Rizky ya. Baik. Jadi Pak Rizky ya di sini sebelum saya menyampaikan apa kira-kira yang mau saya tanyakan ke Pak Rizky, ada beberapa rambu-rambu ya. Kalau dikatakan rambu-rambu itu ya batas-batas ya. Iya, Batas-batas yang ingin saya tanyakan nanti kepada Bapak supaya bisa mencerna dan memikirkan kesiapan sesuai dengan kemampuan Bapak. Jangan dipaksakan, sesuai kemampuan Bapak dan sesuai apa yang tertera di RPP, di CP Bapak dan di P5 Bapak ya. iya. Nah, 3 poin ini saja. Nah, di Baik. RPP ya, apa capaian Bapak, CP-nya dan apa P5-nya. Cuma itu aja, 3 poin itu aja. Enggak muluk-muluk ya. Iya, iya Pak. Yang pertama yang saya tanyakan nanti itu bagaimana penguasaan Bapak terhadap teori belajar Bapak di lapangan, pengembangannya, komponen-komponen perangkat pembelajaran, pendalaman materi pembelajaran ya Iya, iya. yang ingin saya tanyakan nanti kepada Bapak. Jadi Pak Rizky sudah siap lahir dan batin ini Pak Rizky? Insya Allah sudah siap Pak. Ya, nggak ada masalah kan yang lain-lainnya, tekanan ini, tekanan itu kan? Tidak ada Pak. Oke, baik. Pertanyaan sekarang Pak Samsul mau saya tanyakan kepada Bapak. Setiap kita guru tentu mempunyai alat perangkat pembelajaran. Ya, di perangkat pembelajaran ini otomatis kita membuat siapa pembuat perangkat pembelajaran. Di perangkat pembelajaran itu biasanya dulu ada 2 orang yang berkompeten dicantumkan di sana. Dan sekarang karena adanya HAM untuk menguatkan RPP kita ini tidak ada unsur tekanan, pemaksaan ataupun musyawarah ke niat kejahatan, perlu kita tambahi dengan adanya 1 orang saksi ataupun dikatakan wali. Dalam RPP Bapak, apakah perlu diadakan hal demikian, dicantumkan guru bidang studi, kepala sekolah, atau wali kelas Pak Rizky? Iya, saya di dalam modul ajar ataupun RPP saya Pak, saya mencantumkan nama saya sebagai guru bidang studi dan diketahui oleh kepala sekolah Pak. Hmm. Nah, oke, baik. Itu di RPP Bapak, apakah Bapak tanda tangani itu atau hanya sebagai simbolis saja ada nama DTO, guru kepala sekolah juga ada DTO, atau gimana Pak? Apa untuk melengkapi penguatan RPP Bapak tadi? Ya, setelah saya lengkapi semua apa yang ada di dalam modul ajar ataupun RPP saya itu, Pak, saya periksa sudah siap semuanya dari kegiatan-kegiatan dari identitas sampai kepada instrumen. Saya periksa, baru saya tanda tangani, saya berikan dan saya konsultasikan kepada kepala sekolah, apakah dia setuju, apakah ada yang perlu diperbaiki, begitu, Pak. Baru kalau sudah selesai, ditandatangani beliau, Pak. Oke, baik. Ya, untuk kepala sekolah ditandatangani, distempel, ya, ada nama, ada NIP atau NIP, nomor induk pegawai, kalau dia pegawai negeri,
Dan kalau dia P3K ada nomor induk P3K-nya ya Pak Rizky ya. Ya, ya Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk menguatkan eh, kegiatan kita proses belajar mengajar tidak ada tidak ada unsur tekanan nanti dari pihak lain, tentu kita butuh wali kelas, wali murid. Wali murid ini biasanya Bapak pergunakan di kolom apa aja itu Pak? Saya biasanya wali murid ini saya pergunakan di instrumen, Pak. Paling Hmm, utamanya. iya. Instrumennya itu adalah instrumen wawancara. Hmm, Begitu, Pak. Jadi di instrumen wawancara ini saya berkolaborasi dengan orang tua siswa mengenai kendala apa yang dihadapi peserta didik ketika berada di rumah atau di luar sekolah. Nah, setelah saya dapatkan hasil wawancara itu, saya gabungkan dengan instrumen-instrumen yang lain, maka saya akan mendapatkan suatu apakah ada masalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan perbaikan hmm, afektif, sikap, kognitif peserta didik, dan psikomotornya, Pak. hmm. Oke, baik. Jadi eh, kita sebagai guru tentu harus kuat mengambil data supaya kita tidak sewena-wena dalam hal melaksanakan kewajiban kita sebagai guru, Pak ya. Ya, ya, Pak. Makanya ada dicantumkan di situ guru kepala sekolah ya, kepala sekolah. Nah, kalau seandainya kepala sekolah, kalau kita ngajar di sekolah, di situ ada yang mengetahui kepala sekolah, ada yang mengetahui kepala madrasah ya Pak ya, Ya, harus betul-betul jelas ya, ya, jelas dia. Kenapa? Kalau tidak dilibatkan pihak atasan, maka eh, proses pembelajaran kita ini nanti tidak ada perlindungan dari atasan ya Pak ya. ya. Nah, baik. Eh, Bapak itu di bidang di RPP Bapak bidang studi apa yang Bapak ajarkan? Tentu PKI ya. Ya, Nah, jadi materi apa yang sekarang Bapak ajarkan sesuai dengan RPP Bapak? ya, materi yang saya buat itu, Pak, adalah menyambut usia balik, Pak. Hmm. Coba Pak diulangi tadi bidang studi apa Bapak? Materi apa Bapak ajarkan di Materinya RPP? itu, Pak, menyambut usia balik. Fikih ya. Ya, Ya fikih ya. Jadi menyambut usia balik ya. Berarti ini adalah proses pada ini terkhusus untuk kaum wanita ya Pak ya. bukan, Pak, semua yang laki-laki dan Oke. perempuan. Nah, itu jadi kita harus jelas Pak, harus jelas dia di RPP itu balir itu karena kalau balir itu kan Pak harus jelas dia itu kan masih umum. Yang mana Bapak teliti, yang mana Bapak mau ajari, apakah usia balir di sini khusus laki-laki atau khusus perempuan ya. Nah, kita harus jelaskan usia balir. Boleh Bapak buat cantum dalam kurung perempuan dan laki-laki. Nah, ya, baik. Oke. Jadi, apa tujuan Bapak mengajarkan hostel khusus di bidang apa tadi di Balir tadi itu? Apa tujuan Bapak itu mengajarkan itu kepada anak-anak Bapak di sekolah? Ya. Jadi sebelumnya, Pak, saya mau izin menjelaskan bahwasanya dalam pelajaran pendidikan agama Islam, pusat sudah menentukan capaian pembelajaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi dari capaian pembelajaran itu dikembangkan menjadi adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya dalam materi menyambut usia balik ini adalah ada 4, Pak, yang saya ingin capai. Yang pertama adalah peserta didik memahami makna balik. Yang kedua, Pak, peserta didik memahami dan mengetahui tanda-tanda balik
menurut ilmu fikih. Yang ketiga, peserta didik memahami dan mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang keempat adalah Pak, yang keempat kewajiban baik yang laki-laki maupun perempuan yang sudah balik setelah balik Pak, kewajiban yang dia harus dilaksanakan setelah balik begitu Pak. Hmm. Baik, di balik tadi itu Bapak kan sudah jelaskan apa itu balik dan itu untuk khusus kepada siswa dan siswi kita ya. Pada saat siswa-siswi itu berarti adalah kaum Adam dan kaum Hawa ya Pak Rizky ya. Iya Pak. Jadi apakah Bapak di waktu menjelaskan itu, apakah Bapak sudah sebutkan atau Bapak tuliskan bagaimana tanda-tanda bahwa dia sudah akil balik dan apa hak kewajiban dia kalau sudah sah masuk kepada akil balik? Iya, sudah Pak. Hmm. Ya, saya sudah jelaskan dan saya sudah paparkan kepada peserta didik ketika mengajarkan materi menyambut usia balik Pak. Iya. Oke. Apakah ada di Bapak cantumkan salah satu sebagai penguat pendapat seseorang, pakar pendidikan, atau ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang mengenai balik ini, Pak? Ada Pak, saya mencantumkan di situ di luar dari materi pelajaran yang ada di buku paket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, saya mencari referensi lain yang berasal dari Al-Quran, Pak. Ya, Kira-kira surah apa itu, Pak? Ayat berapa? Dan bisa Bapak bacakan serta artinya, Pak? iya. Materi tentang menyambut usia balik itu terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Artinya Pak, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Hmm. Jadi dari ayat ini, Pak, dari ayat ini di mana ya kira-kira Bapak garis bawahi inti yang berkenaan dengan balik di pembelajaran Bapak? Iya. Di kalimat mananya situ, Pak? Nah, dari ayat ini yang bisa kita masukkan ataupun yang berkaitan dengan materi menyambut usia balik adalah bahwasanya apabila anak-anakmu telah mencapai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin. Jadi maksudnya di situ, Pak, kita sebagai, kalau misalnya anak kita harus memberitahu, memberi pelajaran kepada mereka tanda-tanda tentang masuknya mereka kepada usia balik. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai guru, maka kita harus mengajarkan dan memberitahukan kepada mereka tentang usia balik ini, baik tanda-tandanya, kewajibannya, agar mereka tidak lalai ataupun agar mereka mengetahui tanda-tandanya itu dan tidak merasa heran dan bingung ketika mereka nantinya akan masuk kepada tahap tersebut. Begitu, Pak. Baik. Nah, jadi eh, siswa yang sudah masuk usia balik ada dua yang harus kita sampaikan ke siswa ya Pak ya. Pertama ada hablum minallah
hubungannya dengan Allah sudah dilibatkan menjadi kewajiban secara pribadi ya Pak Rizky ya. Ya. Yang kedua, kita harus menjelaskan kepada peserta didik kita untuk untuk lebih untuk mengetahui rambu-rambu yang tak boleh dilakukan, tak boleh dilaksanakan, dan tak boleh diakhlakkan atau kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada batasan-batasannya. Contoh, kalau siswa kita yang belum akil balik, ya dia kan belum dilibatkan dalam arti kata penyempurnaan dosa ya Pak Rizky ya. Ya. Mungkin dia sholat, ya belum dilibatkan ada hukuman dosa. Nah, kalau dia sudah alik balik, otomatis dia sudah mendapatkan dosa, kan itu menurut ajaran agama Islam. Ya. Yang kedua dari segi ilmu kesehatan, dan arti kata ilmu tentang reproduksi. Ini harus dimasukkan ini Pak Rizky ya, sebagai tambahan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau dia laki-laki sudah bermimpi, sudah bermimpi, berarti otomatis secara ilmu kesehatan sperma itu sudah mampu memproduksi, ya. Nah, begitu juga dengan kaum hawa ataupun perempuan, ya kalau dia sudah datang bulan, itu berarti alat reproduksi dia itu sudah siap untuk bisa menciptakan hamba Allah Subhanahu wa taala, begitu secara singkatnya ya. Jadi Perskim, untuk penguatannya nanti di lapangan atau di kelas, kita harus sebagai guru itu mampu memperluas wawasan kita, ya seperti balik tadi, apa kalau itu balik, apa itu balik, apa kewajiban kita pertama dari hubungan kepada Allah, apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah masuk usia balik. Nah, dan begitu juga dari ilmu kesehatan, apa rambu-rambu yang boleh tidak boleh dilakukan kalau dia sudah akil balik, ya. Nah, dari segi syariatnya, siapa yang boleh menyentuh kita, siapa yang tidak boleh menyentuh kita, harus kita sampaikan nih Pak Rizky. Ya kan? Ya. Makanya saya sependapat apa yang teori pendidikan yang ada di India, yaitu apa Pak Rizky? Memberikan pendidikan usia dini kepada anak-anak mulai dari TK ataupun PAUD. Guru ini untuk menyambut nanti akil balik ini, mereka sudah menyiapkan langkah-langkah ataupun rambu-rambunya Pak Rizky. Contoh, perempuan. Nah, mereka sudah ajarkan tidak boleh megang dada, tidak boleh memegang paha, tidak boleh megang leher untuk kaum wanita, ya. Nah, supaya pemahaman itu secara agama Islam. Apalagi kita daerah Paluta ini Pak Rizky ya, daerah Tapsel secara umum ya. Kadang-kadang mengenai pelajaran yang sensitif seperti pubertas, hubungan suami istri, masalah pernikahan, kayaknya masih tabu ini Pak Rizky. Iya. Jadi kalau jadi solusinya yang mampu menjawab ini adalah pihak sekolah Pak Rizky. Kok di rumah mungkin barangkali yang relevan itu hanya sebagai ibu, cuma ibu. Ibu pun kadang-kadang agak segan kepada laki-lakinya. Apalagi kita sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah masih belum mampu adong depe rasa aduh warna sogan-sogan ni bate. Itu dia. Jadi solusinya adalah ini dia. Guru PAI yang ada di sekolah, baik itu TK ya prasekolah ya, TK, PAUD ya, atau SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Inilah kesempatan kita guru PAI, seakan-akan mereka orang tua di Tapsel ini mengharapkan kepada kita. Kenapa? Kok di sana kan seperti Pak Rizky, mungkin Bapak saya lihat tadi Marga Sibuan, mungkin di sekolah Bapak itu ada yang Marga Sibuan, ada Munti, ada Rega dan sebagainya. Dengan adanya berbagai ragam suku juga marga, ini lebih luas kita menyampaikannya di kelas ya. Apa persiapan sebelum puberitas, apa hak kewajiban kita semasa puberitas secara hubungan dengan Allah, begitu juga dari ilmu kesehatan. Kita tahu, nah hati-hati nak ya.
Kalau sudah datang bulan, jangankan ya ilmu kesehatan berbagai pendapat, jangankan memasukkan ke dalam ke rahimnya, ya sedangkan dari bibir rahim pun bisa. Itulah hebatnya tadi sperma itu tadi. Nah, begitu juga dengan lingkungan bermasyarakat, kita ajak baik si anak laki-laki maupun si anak perempuan supaya mereka itu terjaga marwahnya masing-masing. Ya Pak ya, marwah masing-masing. Dan terakhir Bapak ajarkan kepada mereka bahwa jangan hidup bersunyi-sunyi sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Di balik bersunyi-sunyi itu dan arti kata mereka beradanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kalau mereka di tempat bersunyi-sunyi laki-laki dan perempuan tanpa adanya mahram, maka ditakuti adanya pihak ketiga yaitu setan lebih cepat merespon kegiatan mereka itu ya Pak Rizky ya. Ya, Baik. Berikutnya Pak Rizky. ya Pak. Ya. Dalam hal ini apa yang Bapak lakukan kepada siswa untuk memberi pemahaman secara detail kepada siswa di saat mereka di lokal ya, di lokal gitu. Bagaimana Bapak buat? Apakah Bapak adakan praktek mereka itu di sekolah? Ya, Bagaimana Bapak buat untuk ya, mengetahui mereka ini balik atau tidak? Apakah ya. betul tanya jawab atau bagaimana Pak Rizky? Baik, baik. Jadi di dalam perangkat pembelajaran modul ajar yang saya buat di kelas itu, Pak, karena ini berbentuk modul ajar, Pak, tidak RPP karena kita kurikulum merdeka di kelas 4, Pak. Nah, jadi yang saya buat itu, Pak, itu model pembelajaran itu yang saya tawarkan mengubah cara-cara metode belajar yang lama, metode klasik, menjadi membuat model pembelajaran problem based learning, Pak. PBL. Jadi PBL ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa untuk selalu bersifat kreatif, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan menciptakan ide, Pak. Jadi yang saya buat itu modelnya, metodenya itu adalah ada, Pak, metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan terus saya buat mereka itu saling bertanya antara kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga, mana kekurangan dan mana kelemahan yang mereka temukan dan mereka dengarkan dari kelompok lain. Nah, di situ mereka bebas menyampaikan saran dan tanggapan mereka, Pak. Dan setelah itu, untuk memberikan penguatannya itu, Pak, nanti saya akan perbaiki dari setiap kelompok terhadap penjelasan-penjelasan yang masih kurang sedikit ataupun yang sudah melenceng ataupun yang memang tidak tepat sasaran begitu, Pak. Dan yang selanjutnya itu yang saya buat itu adalah, Pak, saya memberikan itu LKPD, lembar kerja peserta didik berupa gambar, Pak. Mereka yang akan menganalisis gambar tersebut, terus mereka harus mendeskripsikan terhadap gambar tersebut. Jadi itu pemahaman mereka sendiri, Pak. Nah, terus dan setelahnya itu yang saya buat, saya akan membuat instrumen seberapa tinggi dan seberapa rendah pemahaman mereka terhadap materi ajar dengan menggunakan instrumen sumatif, Pak. Oke. Instrumen sumatif tes tertulis, Pak. Ya, begitu, Baik, Pak. Pak. Bagus. Memang itulah yang saya harapkan sebenarnya. Nah, ini saya harapkan sebenarnya yaitu mengajak kepada siswa mereka itu mengajak siswa itu untuk lebih terbuka sesama mereka sesuai dengan pengetahuan mereka ya sesuai dengan pengalaman mereka. Inilah gunanya. Dan dari beberapa kesimpulan-kesimpulan hasil diskusi mereka ini, kita dapat mempresentasikan di mana sejauh mana pemahaman-pemahaman tentang mengenai materi yang kita sampaikan itu tadi. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ada 3 kelompok, ada 4 kelompok, ada 5 kelompok. Nah, bisa dia dalam judul yang sama, ya bisa dengan judul yang sama, tapi kadang-kadang ini bisa jawaban yang sama ini Pak Rizky, tapi kenapa koordinator yang sama? Nah, ya mungkin barangkali mereka mempergunakan
alat media, atau karena pada saat kita belajar mengajar ya mereka mampu memahaminya. Ya. Baik Pak Rizky. Ya, Pak. Jadi yang terakhir Pak Rizky yaitu ingin saya sampaikan kepada Bapak yaitu merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Ada dua kalimat merdeka dan belajar. Menurut Bapak merdeka belajar itu apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Menurut pemahaman saya Pak, merdeka belajar itu adalah lawan dari kurikulum yang kita pakai dari sebelum-sebelumnya. Di sini bebas mengekspresikan, bebas mengeksplor, bebas menganalisis, baik itu peserta didik maupun guru. Jadi pemahaman saya di situ bebas mengekspresikan adalah di situ berinovasi dan mencari ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bisa dipakai dan diadopsi ke dalam misalnya modul ajar dan kegiatan proses belajar mengajar. Dan di situ ada juga yang dinamakan seperti mengidentifikasi, ya guru bebas mengidentifikasi terhadap masalah apa yang dihadapi oleh peserta didik, yang dialami oleh gurunya sendiri, dan yang dialami oleh lingkungan sekolah. Begitu, Pak. Jadi terus yang ketiga adalah menganalisis. Menganalisis di sini maksudnya guru harus siap dan harus bisa terhadap tuntutan IT di zaman sekarang agar guru tidak ketinggalan zaman. Di situ guru harus belajar, belajar dan belajar. Tidak boleh ketinggalan walaupun kami sebagai guru PAI yang selama ini dianggap sebelah mata tentang IT, kami juga sebagai guru PAI bisa bersaing dengan guru-guru yang lain terhadap IT dan perkembangan zaman tentang proses pembelajaran di kelas dan di sekolah, Pak. Oke, baik Pak Rizky, luar Ya, biasa, luar biasa. Jadi itulah yang dikatakan merdeka belajar, yaitu merubah sistem proses pembelajaran dari metode lama ke metode baru, mengingat bahwa zaman itu kata Nabi zamanmu dengan zaman mereka berbeda ya. Baru guru PAI adalah suatu nama pemilah sesuai dengan bidang studi masing-masing. Nah, tapi seperti kata Pak Rizky tadi, kadang-kadang sering orang mengatakan guru PAI itu hanya bisanya bacakan surah Al-Quran, mengadahkan tangan, nah ya, duduk di mimbar ataupun berceramah, ya kan? Arti kata mereka guru PAI ini selalu didiskusikan bahwa guru PAI itu tidak butuh ilmu yang ditransfer oleh kaum barat, ya kan, kaum barat ataupun kaum non muslim, ya. Jadi untuk menghilangkan kenegatifan hal itu terjadilah adanya merdeka belajar. Merdeka belajar ini objeknya adalah orang yang belajar, siswa, tapi sebenarnya Pak belajar di sini adalah umum. Belajarnya guru dan belajarnya siswa, ya Pak Rizky. Ya. ya. Baik. Jadi di P5 Bapak, ya, di P5 Bapak itu selain dia mengetahui ilmu yang kita ajarkan, apa yang Bapak harapkan dari materi yang Bapak ajarkan sesuai dengan RPP dalam kehidupan siswa nantinya, baik saat ini maupun ke depannya, Pak? Ya, baik, Pak. Jadi, kalau kita kembali kepada cara yang lama itu, Pak, di sekolah dasar yang di bawah naungan kementerian ataupun dinas pendidikan, kalau PPRA ini tidak pernah, saya akui Pak, tidak pernah diaplikasikan mengenai PPRA dan dimasukkan ke dalam modul ajar. Tapi setelah PPG ini, kita diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang profil pelajar rahmatan lil alamin, maka di sini saya merasa bertambah ilmu saya dan di dalam modul ajar
dari biasanya yang saya cantumkan itu hanya P5 dan sekarang ditambahi dengan adanya PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin, yang saya cantumkan di dalam modul ajar itu Pak adalah bertawasud. Tawasud artinya Pak mengambil jalan tengah. Pemahaman mengambil jalan tengah ini adalah pemahaman kita dan pengamalan kita terhadap hukum ajaran Islam yang bisa juga dikatakan dengan ifrat, dan juga tidak abai terhadap kewajiban-kewajiban yang disyariatkan dalam Islam atau disebut juga dengan tafrid, Pak. Jadi di sini saya ajarkan kepada, kombinasikan, saya masukkan ke dalam modul RPP saya ini, Pak, bahwasanya di sini kan setelah manusia, lah saya katakan secara umum, Pak, setelah memasuki usia balik, maka sudah dibebani oleh kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama Islam, seperti kalau sudah memasuki apa, secara habalum minallah, kata Bapak tadi, habalum minallah itu adalah yang pertama sholat fardu, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menuntut ilmu. Begitu Pak, itu secara habalum minallah. Secara habalum minannas itu adalah dengan memperbaiki sikap, sikap sosial, sikap spiritual, dan dan sikap terhadap apa, makhluk ciptaan Allah yang lainnya, bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi harus kepada bagaimana apa kita, sikap kita terhadap tumbuhan, hewan. Nah, itu juga harus kita tanam, harus saya tanamkan dan kami tanamkan sebagai guru PAI kepada peserta didik kita, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pak Rizky, Ya, Pak. eh, kalau saya umpamakan PP, apa ini P5 ini lah ya, P5 ya. Ya, Ini tak obatnya kita menciptakan siswa ini sesuai dengan niat, maksud, dan tujuan kita menjadi makhluk yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Rizky? ya, betul, Pak. Ya. Tentu dalam hal mencapai tujuan tersebut ada langkah-langkah atau proses yang kita lakukan. Ya, Baik itu dari diri kita sendiri, ilmu pengetahuan, juga ada media pembelajaran sebagai penunjang proses pembelajaran mencapai tujuan. Betul Pak Rizky? ya, ya, Ya. Nah, kalau saya umpamakan Bapak ingin makan donat, ya Pak Rizky ya, 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 donat. Tentu membuat donat ini ada prosesnya ya Pak Rizky ya. ya, Ada tepungnya, ada minyaknya, ada blendernya, ya, ada cetakannya, ya, ya, dan ada talamnya, ada baskomnya, ada piringnya, dan hal-hal lainnya yang menunjang apa tadi pembuatan makanan tadi ya Pak ya. ya, ya, Pak. Jadi makanan ini nanti tentu akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Iya, Dalam iya, arti kata, kita mampu menciptakan siswa itu berkarya, bermanfaat bagi dirinya, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu Rizky. iya, Pak. Ya, Dengan P5 ini tadi, mampu kita mengharapkan siswa ini mengamalkan kehidupan sehari-harinya, baik untuk dirinya dan juga bagi orang lain. Ya, sehingga kalau dibilang studi Bapak tadi, lebih dengan adanya dengan akil balir tadi, dia akan lebih mawas diri, iya, ya, lebih mawas diri, lebih hati-hati bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada aturannya, dan juga bagaimana hubungan dia dengan sesama jenisnya, dengan lain jenisnya, iya, dan bagaimana hubungan dia dengan undang-undang ataupun peraturan pemerintah ya Pak Rizky ya. iya. Itulah tujuan dari kelima tadi ya, semoga bidang studi yang Bapak ampuh bidang PAI dan materi tentang mengenai usia akil balik tadi lebih diperdalam ya Pak ya, lebih Baik, baik. diperdalam
dengan mengambil beberapa sumber. Sumber itu bisa barangkali dari ilmu yang sudah ada pada Bapak selama pendidikan di sekolah dulu kala dan sampai di kuliah, dan juga sumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga sumber-sumber lainnya dari buku-buku lainnya. Dan bisa juga Bapak mengambil sumber-sumber penguatan kelima Bapak itu tadi dari beberapa pakar ilmu, ya, baik itu ilmunya dari non muslim maupun non muslim. Ilmu itu Pak boleh kita ambil dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kalau itu masih mengandung nilai positif dan nilai tambah bagi kita Rizky ya. Ya, Oke, baik. selamat Rizky. Ya, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah yang paling sangat berharga untuk Rizky dan menjadikan ini semua PPG selama beberapa hari ini ya, beberapa bulan ini menjadi ilmu yang sangat luar biasa ini Pak Rizky ya. Ya, Pak. Nah, Ya, demikian. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak. Oke Pak, oke. Harus di PDF kan baru mau dia. Kalau nggak